Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita mau kupas tuntas nih, sebuah ironi yang cukup menarik dari materi yang Anda bawa. Soal gimana rasa berkuasa di kantor, sesuatu yang sering dikejar, malah bisa bawa dampak ya kurang oke buat perilaku kita. Bahkan mungkin kerasa efeknya pas kita udah pulang ke rumah gitu. Sumber kita kali ini dari kutipan buku HBR Emotional Intelligence. Fokusnya di bagian soal kekuasaan dan mindfulness atau kesadaran penuh. Yuk kita coba pahami bareng, kenapa sih kekuasaan bisa ngubah kita dan gimana caranya biar kita bisa ngendaliin itu. Oke deh, langsung aja kita bedah ya. Ada semacam paradoks yang lumayan menggelitik nih di sini. Sering banget kan orang dapat posisi penting, posisi berpengaruh, itu justru karena kualitas positif mereka. Kayak ya empati, mau kerjasama, terbuka, adil gitu. Tapi anehnya nih, begitu mereka mulai merasa berkuasa atau udah nyaman di posisi istimewa itu, kualitas-kualitas bagus tadi malah bisa luntur, bukannya ini ironis ya. Yang bikin naik, malah itu yang terancam hilang duluan. Iya, tepat sekali. Itu dia intinya, yang disebut paradoks kekuasaan. Dan ini bukan cuma sekedar cerita atau anekdot ya. Ini didukung riset serius. Udah jalan, 2 dekade lah. Di macam-macam tempat, mulai dari kampus, senat AS, bahkan sampai tim olahraga profesional. Ya tempat kerja pada umumnya juga. Polanya itu konsisten. Kualitas yang bantu orang dapat posisi, cenderung malah jadi jelek begitu posisinya udah didapat. Dan yang agak ngeri nih, perubahan negatif ini bisa kejadian cepet banget loh, begitu orang ngerasa punya status lebih. Wah, jadi sifat baik kayak empati, mau berbagi gitu, itu luntur ya? Terus gantinya apa dong? Sesuatu yang, lebih gelap gitu. Ya, bisa dibilang gitu sih. Temuan dari sumber yang Anda bagi itu nunjukin kalau orang yang merasa berkuasa itu cenderungnya jadi lebih impulsif, terus lebih fokus ke diri sendiri, jadi kurang peka gitu sama perasaan atau sudut pandang orang lain. Akibatnya, ya jadi lebih mungkin bertindak kasar, egois, bahkan nggak etis. Jadi ingat kata Lord Acton dari abad ke-19 itu ya, kekuasaan cenderung korup. Dan ini sekali lagi bukan cuma opini loh ya, tapi emang kesimpulan dari data riset. Kalau perilakunya jadi lebih kasar, lebih egois di kantor, dampaknya pasti nggak cuma soal hubungan kerja aja kan ya? Pasti luas ini. Oh tentu saja, muas banget. Coba kita lihat gambaran besarnya ya. Perilaku kayak gitu kan bikin lingkungan kerja jadi ya toksik lah. Riset nunjukin ini bisa nurunin moral, nurunin kinerja tim secara signifikan. Ada satu survei nih ke 800 manajer sama karyawan di 17 industri. Hasilnya cukup bikin kaget sih. Sekitar separuh responden loh, kalau mereka ngerasa diperlakukan nggak sopan atau kasar, mereka ngaku sengaja nurunin usaha atau sengaja nurunin kualitas kerja mereka sebagai respons gitu. Wow, separuh ya? Itu gede banget dampaknya buat perusahaan. Banget. Dan tentu aja sikap kayak gini kalau nggak disadari, ya bisa banget kebawa ke interaksi di luar kerjaan. Ke rumah misalnya. Nah, ini dia. Ngeliat dampak negatifnya bisa parah. Gitu sampai separuh karyawan sengaja nurunin performa. Ini jadi pertanyaan penting banget. Terus gimana dong caranya biar kita nggak kejebak di paradoks ini? Ada cara nggak sih biar kekuasaan itu nggak ngubah kita jadi versi diri yang lebih jelek, baik di kantor maupun mungkin ya di rumah juga? Nah, sumber ini nawarin pendekatan 2 langkah. Cukup jelas sih, kesadaran diri sama praktek nyata yang disengaja. Pertama, dan ini kayaknya fundamental banget ya, kita perlu mengembangin kesadaran diri, self-awareness lah istilahnya. Jadi pas Anda dapat peran atau tanggung jawab lebih gede, coba deh perhatiin, ada perubahan halus nggak di perasaan, di sikap Anda? Misalnya, mulai ngerasa lebih superior, atau jadi kurang sabaran gitu dengerin orang lain. Aha, di sini nih berarti peran mindfulness atau kesadaran penuh itu ya. Jadi kayak semacam detektor dini gitu. Betul sekali. Mindfulness itu fungsinya kayak sistem peringatan dini. Jadi dia bantu kita sadar pas momen dorongan buat nggak sabar, atau egois, atau merasa lebih hebat itu muncul. Nah, kalau udah sadar kan, baru kita punya pilihan. Mau ikutin dorongan itu atau enggak. Kita bisa secara sadar milih buat praktek yang lain. Nah, sumber ini nyorot 3 praktek kunci nih, buat secara aktif ngelawan efek negatif kekuasaan. Yang pertama itu empati, maksudnya secara aktif usaha memahami sudut pandang orang lain. Apalagi pas lagi ada beda pendapat atau masalah.
tunjukin kepedulian beneran. Contohnya kayak Arturo Bejar di Facebook. Dia kan bangun timnya bener-bener di atas fondasi empati. Kedua, rasa syukur, gratitude. Biasain buat secara rutin ngakuin dan ngasih apresiasi ke kontribusi orang lain. Kayak Douglas Conan tuh, mantan CEO Campbell Soup. Dia terkenal suka nyempetin waktu tiap hari buat nulis catatan makasih pakai tangan buat karyawannya. Nulis tangan ya? Wah, effort banget tuh. Iya. Yang ketiga, kemurahan hati, generosity. Ini soal berbagi. Berbagi waktu, berbagi tanggung jawab penting, berbagi pujian, sorotan, kasih kredit ke tim. Peter Docter dari Pixar itu contohnya. Dia selalu nyebutin kontribusi timnya. Oke. Jadi intinya nih, kita perlu secara sadar dan aktif gitu ya. Kayak ngelatih ulang sifat-sifat baik yang mungkin terkikis gara-gara rasa berkuasa itu. Empati, syukur, murah hati. Ini bukan cuma sekedar nasihat klise jadi orang baik gitu ya. Tapi emang strategi konkret buat ngelawan efek samping kekuasaan. Persis. Ini bukan cuma soal moralitas pribadi aja, tapi ini strategi kepemimpinan yang efektif. Praktek-praktek ini bantu Anda mempertahankan kualitas diri yang justru kan bawa Anda ke posisi itu, sekaligus ya jaga hubungan tetap sehat, baik di lingkungan kerja maupun di kehidupan personal. Oke, jadi kesimpulan penting dari obrolan kita kali ini ya, ngerasain punya kuasa di tempat kerja itu ternyata bawa resiko nyata. Perilaku kita bisa berubah jadi negatif, lebih egois, kurang empatik, dan perubahan ini potensinya bisa ngaruh ke semua interaksi kita, di mana aja. Tapi kabar baiknya, kita nggak harus pasrah jadi korban gitu aja. Dengan kesadaran diri yang ya lebih tajam, terus praktek yang disadari kayak empati, syukur, dan murah hati tadi, kita bisa jaga diri dari jebakan kekuasaan ini. Betul. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya, buat refleksi Anda di rumah. Gimana caranya kita bisa jaga konsistensi praktek-praktek ini? Apalagi di tengah tekanan kerjaan, target, deadline, dinamika kantor yang kadang rumit. Ini jelas bukan solusi sekali jadi ya, tapi emang latihan terus-menerus. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungin sendiri. Selain 3 praktik tadi, empati, syukur, murah hati, ada nggak sih satu aja kebiasaan atau nilai positif kecil dari diri Anda sebelum Anda ngerasa punya kuasa, yang pengen banget Anda pastiin itu nggak akan pernah hilang, nggak peduli nanti posisi Anda setinggi apapun. Coba deh direnungkan, sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya ya.